Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok GF5 Ulang, yang terdiri dari saya, Reza Bilyanto, kemudian Bagas Nursalam, Rafli Maulana Zulizar, dan Haris Muhammad Lutfi akan mempresentasikan hasil analisis data warehouse menggunakan OLAP. Nah, sebelumnya izin share screen dulu. Udah kelihatan belum? Aman, aman. Baik, di sini untuk data setnya yang digunakan yaitu ada Indian Premier League atau IPL pada tahun 2017, yang dimana format data set mentahannya masih berupa CSV. Eh, Berikut data set eh, data mentahannya berupa CSV yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database-nya di PHP-MyAdmin. Yang pertama dilakukan yaitu membuat database yang diberikan nama DB Liga India, kemudian langsung kita import saja. Dan berikut terdapat 5 tabel yang sudah diimportkan. Yang pertama ada tabel ball by ball yang berisikan hasil stat atau skor setiap permainan, dari misalnya innings numbernya ada berapa, terus tim bettingnya berapa untuk setiap match-nya. Untuk yang kedua ada tabel match ya, yaitu tabel yang berisikan data untuk setiap pertandingan yang dimulai. Contohnya terdapat tim mana saja yang akan bertanding untuk suatu pertandingan, terus ada tanggal pertandingannya, tahunnya, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada tabel player yang berisikan data untuk setiap pemainnya. Dari tanggal lahir, terus ada betting hand-nya, kiri atau kanan, bowling skill, dan country name. Kemudian yang keempat ada tabel player match. Di sini berisikan data match atau permainan berdasarkan si pemainnya. Misal dari pemain El David ini telah melakukan permainan apa sih, data match-nya itu apa saja dan hasilnya bagaimana gitu. Dan yang terakhir itu terdapat tabel tim yang berisikan data untuk tim, semua tim yang eh, tersedia dan akan dipertandingkan. Mungkin untuk data set yang dipersiapkan seperti ini, yang kemudian akan diproses analisa. Untuk proses selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Haris ya. Mungkin cukup akan dilanjutkan Kang Haris. Terima kasih. Oke, sebelumnya dari aja dan saya akan melanjutkan presentasinya yaitu saya akan membahas bagaimana data performa pemain khususnya strike rate dan betting average yang memainkan peran krusial dalam analisis performa dan pengambilan keputusan strategis dalam tim olahraga. Di sini saya akan share screen-nya
yang bertampilan itu skema informasi start dan tabel fakta. Ini ada terdiri banyak data dan relasi itu. Di sini saya sumber datanya itu data dikumpulkan selama pertandingan dari catatan pertandingan, statistik resmi, dan sumber data olahraga. Metode pengumpulannya itu proses manual atau otomatis melalui alat statistik seperti mungkin PHP MyAdmin. Di sini tuh kita analisis player performance sehingga terbuat tabel fakta seperti ini. Di sini ada data betting average, strike rate, dan lain-lain yang memiliki relasi dengan tabel lain. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bagas. Oke, saya Bagas Nusalam. Saya akan melanjutkan daripada tadi yang dari Haris sebutkan. Saya akan melanjutkan tentang relasi, bagaimana data tersebut berelasi. Nah, untuk awalnya, pada bagian ini, dari data yang telah diuploadkan tadi, kita dapat melihat apa saja relasi yang terdapat pada tabel-tabel tersebut. Pertama dari ball by ball, dari DB ini, kita lihat terdapat ada dari match ID yang menjadi primary key-nya, table ID. Untuk dari player, kita lihat ada player.id, underscore ID yang menjadi primary key dari sini. Dari player ini dapat berelasi kepada player match, dan dari player match ini berelasi ke match, player, dan ball by ball. Setelah dilakukan relasi ini, kita bisa melihat apa saja informasi strategisnya. Pada informasi strategis ini, yang diambil dari itu yaitu performa pemain. Nah, pada bagian ini kita mengambil fakta performa atau performa pemain di mana pada data itu didapatkan dari tabel yang telah saya sebutkan tadi, di mana pada data itu didapatkan dari ball by ball, dari player, dari match, dari player match. Untuk mendapatkan fakta performa ini, kita memakai metode star flag. Lanjutkan dengan penambahan data dari player match, dan dim ball ini akan mendapatkan hasil yang lebih optimal, yaitu dilihat dari data-data yang didapatkan dan digabungkan, informasi strategis yang dapat diambil dari pada itu, kita mengambil betting average dan strike rate. Itu dihasilkan dari relasi yang tadi. Mungkin untuk pemaparan relasi dan informasi strategis ini cukup sekian. Lanjutkan dengan rekan saya, Rapli, untuk informasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudara Reza, saudara Bagas. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Saya akan melakukan untuk penambahan datanya melalui Pentaho. Untuk datanya sendiri bisa terlihat. Tunggu sebentar. Oke, terlihat seperti misal saya akan melakukan membuat tabel dimensinya terlebih dahulu dengan membuat sebuah tabel dimensi untuk dimasukkan ke data warehouse yang berada nanti di Bing SQL. Untuk pertama ya kita
menghubungkan database koneksinya terlebih dahulu dengan kedua database, yaitu database Warehouse India dan juga database yang biasa, yaitu database mentah dari Liga India. Setelah itu kita di sini untuk setiap tabel data kita lihat juga bisa bisa di preview untuk memasukkannya, seperti untuk di tabel team name. Di sini terdapat tim name, ID, dan SK. Karena kita ini tidak perlu melakukan seleksi atau berlanjut, di sini saya langsung mengoutputkan dan memasukkan datanya ke database warehouse yang sudah dibuat. Untuk previewnya bisa lihat seperti ini. Ini untuk contoh data tim. Begitu pula juga dengan player. Bedanya dengan player, di sini saya menambahkan untuk data player, yaitu untuk menambahkan nama timnya untuk tiap player. Misalnya seperti contoh, saya menghubungkan database untuk tim playernya dengan player match, karena untuk player timnya itu terdapat pada database player match. Jadi seperti ini. Untuk awalnya untuk data player hanya sampai country name. Begitu juga dengan player match. Untuk player match, karena di sini terdapat key yang duplikat, dan key yang duplikatnya pun termasuk primary key. Jadi seperti untuk player match SK. Untuk sebelumnya saya mendeteksi ada satu player yang mendapatkan duplikat key atau misalnya duplikasi yang sama, sehingga saya melakukan unique row, alias untuk misalnya untuk di tabel tersebut, untuk kolom player match SK hanya membolehkan satu data saja yang diambil, yaitu data terawal. Dilanjutkan dengan di match. Untuk di match, saya hanya memilih beberapa data, yaitu dengan menghapus field name, season year, toss winner, toss name, country ID. Sehingga untuk preview menjadi seperti ini. Sehingga untuk pengambilan data kita tidak terlalu banyak untuk mengambil data-data. Jadi hanya data-data yang untuk dikiranya penting saya. Lanjut ke TB balls. Untuk tables pun seperti sama. Untuk kelihatannya seperti kita tidak perlu ini, karena ini termasuk untuk start setiap pemain dalam satu pertandingan. Walaupun banyak, tapi semua ini terbilang penting, mulai dari striker rating position, team bowling, team betting, berapa run, skornya berapa yang dihasilkan, penaltinya apa, dan sebagainya. Sehingga dari semua tabel dimensi yang ada, untuk membuat skema startnya, kita melakukan ini. Pertama, saya melakukan untuk merge join table dimension ball dengan table match. Untuk menjoinkannya sendiri, saya menggunakan key field dari match ID untuk dari kedua data. Sehingga dari kedua data ini terjoinlah menjadi satu melalui foreign key player match ID. Dilanjutkan dengan player match untuk mencari informasi, sama masih melalui match ID. Kenapa dibutuhkannya player match? Karena untuk menentukan kapan si performa playernya itu bertanding. Seperti contoh, di sini untuk di paling ujung, kita bisa lihat kan bowling timnya apa. Nah, untuk performanya, kita bisa lihat berdasarkan match date-nya. Seperti misalkan untuk match date hari ini, di country mana, dengan tim siapa dia lawan, apakah dia mendapatkan posisi apa atau apanya. Misalkan kayak opposite team, dia melawan siapa, apa dia tuh, dan umur dia saat dalam matchnya berapa, bisa digabungkan untuk menganalisis performanya. Lanjut untuk digabungkan dengan team player untuk mencari nama dan juga spesialis seperti misal kayak dia tuh menggunakan tangan mana ataupun misalnya dengan posisi mana. Kita lakukan pemilihan data dengan pemilihan data langsung saja dengan pengurutan data, karena itu hanya penurutan, sehingga setelah disorting akan menjadi seperti ini.
bisa terlihat di sini sangat banyak, mulai dari player match, match ID, player match SK untuk ketiga ini, dan juga player ID untuk semua primary key yang dari tabel sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat sekarang jadi kita bisa tahu nama playernya siapa, dengan betting handnya dari right hand atau bowling skillnya bagaimana, dengan country-nya apa. Ini untuk stats dalam per match-nya. Misalkan dia mendapatkan innings-nya berapa, run score-nya berapa, dia apakah mendapatkan extra run atau tidak. Dan dilanjutkan sampai untuk misalnya ini untuk match, misalnya match date dengan di season berapa dan di venue apa. Untuk melawan siapa, apakah match winner-nya siapa, dengan tema untuk pemenangnya bagaimana dan apa-apa. Dan ini bisa terlihat juga dari win marginnya, jadi total winnya, dan di sini tuh menunjukkan apakah dia tuh menjadi MOTM atau man of the match atau bukan. Dilanjut di sini dengan kalkulator. Di sini saya akan menghitung untuk pencarian performa dari si playernya. Pertama saya akan mencari strike rate dulu dengan mengkali inning dengan over. Setelah itu, setelah mengkali hasil ini, saya akan terbuktilah menjadi striker rate dengan pembagian dari run score dan juga hasil dari inning per over. Selanjutnya untuk betting average, jadi untuk rata-rata bettingnya apakah dia hit atau enggaknya, bisa terlihat dari berapa dia inning dan juga total score yang didapatkan. Untuk contoh itunya bisa terlihat seperti ini. Karena ini makin pendek, jadi terlihat untuk betting high-nya apa. Dan untuk di paling ujung kita bisa terlihat bahwa untuk strike rate-nya itu, jadi untuk berapa persentase atau rate-nya itu, dia akan melakukan pukulan strike itu sebesar 0,27. Perbandingan ini termasuk besar karena untuk paling besar dari semua data adalah 0,27 untuk ininya. Dan untuk betting average-nya ini untuk 4 itu maksimal. Jadi sehingga dia tuh pasti untuk sebetulnya mendapatkan semua hit. Adapun yang 0,5, karena di sini terlihat dari bagaimana dia run score-nya. Sementara untuk dia innings nomornya dia melakukan 3 kali percobaan innings, tapi hanya mendapatkan skor run-nya hanya 1 kali, sehingga dia untuk persentase betting average-nya hanya kecil, yaitu 0,5. Setelah itu saya akan melakukan pemasukan data ke DB. Saya di sini hanya memasukkan beberapa, tidak semua, hanya beberapa data penting, sehingga saya meremove beberapa nama dan mengurutkannya. Sehingga untuk previewnya, untuk hasil akhir dari tabel faktanya seperti ini. Bisa dilihat dari ada ball ID, match ID, player match SK, dan player ID untuk keempat foreign key yang terdapat pada tabel fakta. Bisa dilihat juga untuk match date-nya kapan, di venue mana, dan di city mana dia record ini berada. Dan di sini sudah terlihat juga ada player name dengan timnya apa dan melawan tim siapa. Dan terlihat juga di sini untuk timnya siapa yang menang, kelihatan, dan juga man of the match-nya terlihat. Di sini untuk stats playernya dia menggunakan kayak right hand bat dan juga right arm beef untuk bowling. Terlihat juga untuk kayak berapa inning dan juga berapa run score-nya. Dan terakhir kita menghilangkan untuk inning over-nya untuk penghitungan, jadi sehingga yang terlihat hanya strike rate dan betting average. Setelah ini kita memasukkan hasil ini ke dalam MySQL dan untuk semuanya, sehingga terjadilah sebuah database seperti ini. Dan untuk fakta performance menjadi seperti ini. Sudah terlihat strike rate-nya average-nya berapa, betting average-nya berapa, dengan penambahan lebih detail lagi untuk 3 angka di belakang koma. Mungkin cukup sekian untuk analisis kebutuhan informasi kami menggunakan Pentaho. Kami menyadari bahwa kelompok kami masih kurang untuk analisisnya, terutama kami belum menganalisis OLAP. Dan untuk kebutuhan informasinya pun masih terbilang kurang, baru 1. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Saya Rafli Maulana beserta dengan
kelompok-kelompok saya dengan anggota-anggota lain pamit undur diri. Terima kasih.